Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Andri Asmari, masih di pelajaran administrasi transaksi. Kali ini kita akan mempelajari alur administrasi transaksi dalam sub mata pelajaran administrasi transaksi dengan tema alur transaksi pembelian. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki dalam mata pelajaran ini, yang pertama adalah kalian mampu dan memahami bagaimana cara menganalisis alur transaksi, dan yang kedua, kalian bisa menerapkan dan mempraktekkan bagaimana cara menentukan alur transaksi. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami pengertian transaksi pembelian dan alur transaksi pembelian. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai alur transaksi pembelian, khususnya mengenai pengertian transaksi pembelian. Adapun untuk alur transaksi pembelian akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Alur transaksi pembelian ini terdapat beberapa transaksi yang umum dilakukan oleh perusahaan, yaitu transaksi pembelian, kemudian penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Jadi nanti kita akan membahas mengenai transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas dalam alur transaksi pembelian. Yang pertama, kita akan memahami terlebih dahulu pengertian daripada transaksi pembelian. Pembelian itu adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan imbalan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan dari pembeli dan penjual. Jadi, kita bisa dikatakan membeli jika kita sudah sepakat dengan penjual untuk mendapatkan sebuah barang atau jasa dengan sejumlah imbalan, baik itu dalam bentuk uang ataupun baik uang tunai maupun uang kredit. Jadi, itulah baru bisa dikatakan pembelian. Kemudian, pengertian transaksi pembelian. Konsumen yang membeli barang mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, pembelian barang untuk konsumsi. Kita membeli barang, misalnya kita membeli makanan ringan. Kemudian setelah makanan ringan tersebut kita beli, maka makanan ringan tersebut kita konsumsi. Maka itu adalah tujuan daripada membeli yang pertama. Kemudian yang kedua, pembelian barang untuk dijual kembali. Misal, ketika kita membeli seperangkat misalnya peralatan masak. Nah, peralatan masak tersebut tidak kita gunakan, tapi kita jual kembali ke konsumen yang akan membelinya, maka di sini kita adalah masuk dalam kategori yang kedua, yaitu pembelian barang untuk dijual kembali. Sedangkan yang ketiga, pembelian barang untuk diproduksi. Misal, kita membeli tepung, kemudian kita produksi, kita buat tepung tersebut menjadi makanan ringan, misalnya kue ataupun misalnya produk gorengan. Nah, maka produk-produk tersebut kemudian kita jual, maka kita di sini adalah membuat atau melakukan sebuah produksi untuk menjual kembali barang yang kita beli tersebut. Jadi konsumen ini membeli barang ini diantaranya tujuannya adalah tiga ini. Yang pertama, pembelian barang untuk konsumsi, kemudian untuk dijual kembali atau untuk diproduksi. Kemudian alur transaksi pembelian, kita masuk ke subbab yang kedua. Alur transaksi pembelian ini adalah dapat digambarkan seperti bagian berikut. Alur transaksi pembelian ini diawali dari permintaan dari bagian penjualan, kemudian terus ke bawah hingga akhirnya kita sebagai perusahaan atau sebagai produsen melakukan pembayaran kepada pemasok ataupun konsumen yang ataupun bagian lain. Maka ini adalah salah satu daripada alur transaksi pembelian. Kita akan mencoba membahas satu persatu dari alur transaksi pembelian ini. Yang pertama adalah permintaan dari bagian penjualan. Proses pembelian itu biasanya diawali dengan permintaan, baik itu dari bagian penjualan ataupun bagian gudang. Nah, yang bergerak di bidang perdagangan biasanya, ini kalau perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan biasanya diawali dari bagian penjualan ke bagian gudang. Permintaan ini biasanya dilakukan karena perusahaan tersebut membutuhkan barang yang harus dijual kembali atau harus diproduksi. Misalnya kalau harus produksi misalnya bahan baku, maka permintaan tersebut dilakukan. Dalam membuat laporan permintaan barang, bagian penjualan atau bagian produksi menggunakan tiga metode. Yang pertama adalah metode intuitif. Metode intuitif ini menentukan barang yang harus dibeli dengan cara memprediksi. Misal, ketika musim bulan puasa datang, maka sudah bisa kita prediksi. Kalau bulan puasa biasanya masyarakat itu membutuhkan makanan-makanan ringan, kemudian membutuhkan misalnya minuman-minuman segar.
maka kita bisa memprediksi bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut di bulan puasa akan meningkat, sehingga kita pada bulan-bulan sebelum bulan puasa harus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua, penelitian pasar. Metode penentuan kebutuhan barang dengan melakukan penelitian secara langsung kepada konsumen. Nah, misalnya kita melakukan operasi pasar, kita akan melihat bahwa di sana konsumen sangat membutuhkan barang tertentu, sehingga berdasarkan penelitian kita secara langsung tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan barang yang dimaksud tadi. Dan yang ketiga adalah perhitungan stok barang didasarkan pada hasil laporan dari bagian gudang. Biasanya ketika kita membeli sejumlah barang untuk dijual, itu masuk dalam catatan misalnya 50 barang. Ketika sudah berjalan beberapa bulan, akan tersisa 10 barang, maka kita harus melakukan pembelian kembali untuk menyiapkan stok barang yang harus kita jual. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan survei pasar. Kalau melakukan survei pasar, ini dilakukan dalam rangka menentukan pemasok yang tepat bagi perusahaan. Mengapa? Karena pemasok yang tepat ini akan menjamin kelancaran perusahaan dalam menyiapkan barang yang dibutuhkan yang untuk dijual. Ketika pemasoknya tidak baik atau tidak bisa menyediakan barang tepat waktu, maka proses penjualan pun kita akan terganggu. Sehingga survei ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama memasang iklan di media. Nah, survei pasar juga bisa dilakukan dengan memasang iklan di media atau mendatangi pemasok secara langsung. Kalau kita memasang iklan di media, biasanya kita membutuhkan barang A misalnya. Nah, kemudian biasanya para pemasok-pemasok yang mereka memproduksi barang A akan mendatangi perusahaan kita karena mereka tahu impor tersebut melalui iklan. Atau bisa saja kita langsung mendatangi pemasok tertentu. Misal kita tahu bahwa barang A itu berada di lokasi tertentu, maka kita datangi pemasok tersebut untuk mendapatkan barang yang kita butuhkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan pemasok. Nah, surat penawaran yang diterima pemasok, biasanya kita ketika sudah mendapatkan pemasok, kita memberikan surat penawaran kepada pemasok. Itu digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih pemasok. Pertimbangan dalam menentukan pemasok dapat dilihat dari 4 syarat. Yang pertama, kualitas barang yang ditawarkan. Kita akan membandingkan dari pemasok yang satu dengan pemasok yang lain. Ketika kualitas barang yang ditawarkan kita sudah terpenuhi atau cocok sesuai dengan pemasok A, maka pemasok A tersebut bisa kita jadikan referensi kita. Kemudian dari segi harga juga sama. Kita akan membandingkan pemasok yang satu dengan pemasok yang lain. Kita lihat harga yang murah tetapi kualitas barang yang bagus. Kemudian syarat pembayaran, biasanya syarat pembayarannya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, itu adalah syarat-syarat pembayaran yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah layanan purna jual atau biasa disebut dengan suku cadang. Nah, ketika kita membeli sebuah kendaraan bermotor, kita juga harus melihat dan memperhatikan layanan purna jualnya. Ketika sepeda motor tersebut sudah kita pakai, apakah ketika kita jual kembali harganya jatuh ataukah tidak? Nah, itu juga menjadikan sebuah pertimbangan dalam menentukan pemasok. Dan yang keempat adalah mengirim surat pemesanan. Kita akan mencoba setelah pemasok cocok, kita akan mengirim surat pemesanan kepada pemasok. Nah, tawaran yang paling menguntungkan ini adalah biasanya dibuat oleh pemasok. Biasanya pemasok, kalau kita membeli dalam jumlah banyak, biasanya pemasok akan memberikan diskon atau harga-harga khusus. Ini biasanya kita kirimkan dalam bentuk surat pemesanan. Lalu yang kelima, membuat surat perjanjian. Surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ini merupakan bukti otentik, bukti yang kuat. Karena kesepakatan dengan menggunakan surat perjanjian ini akan menjadi dasar kita ke depan ketika antara perusahaan dan pemasok itu terjadi miscommunication atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah menerima barang, cek barang, dan pembayaran. Perusahaan akan menerima sejumlah barang yang dikirimkan oleh pemasok yang dipesan sesuai dengan pasangan. Jangan lupa barang-barang tersebut kita cek terlebih dahulu apakah sesuai dengan yang kita pesan ataukah tidak, ataukah ada yang rusak ataukah tidak. Nah, jika sudah sesuai, maka perusahaan akan membayar pembelian barang tersebut. Jadi sampai tahap ini kita sudah melakukan pembayaran kepada pemasok. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Coba kalian rangkum dan pelajari urutan dari alur transaksi pembelian, tulis di buku catatan dan kirimkan ke WA Bapak, atau kalian bisa mempelajarinya agar kalian paham mengenai alur daripada transaksi pembelian.
Baik, Bapak akhiri saja. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan pantang untuk terus belajar.